si Nabi Jaing yang kelakuannya lebih rendah daripada anjing. Kenapa saya bilang begitu? Karena anjing saja tidak mau mengentui anak anjing. Tapi ini seorang yang katanya nabi, demennya bocil untuk diwik-wik. Demen juga menantunya. Tahun lalu saya menantang Allah sengewete atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan? Saya tantang kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Tidak habis-habisnya ya, para Polikardus ini terus melakukan penghujatan dan penistaan kepada agama kita. Memang sudah dinubuatkan, makin kita mendekati akhir zaman, maka makin banyaklah para pencemooh dan penghujat ini. Para Polikardus ini adalah representatif, adalah murid dari Dajjal. Mereka inilah para antek-antek Dajjal yang sudah dinubuatkan akan muncul sebelum kedatangan Dajjal. Dan kita bisa lihat, seiring waktu, semakin kita mendekati akhir zaman, hujatan yang dilakukan oleh para Polikardus ini semakin menjadi-jadi. Ya, ini memang nubuatannya seperti itu. Jadi jangan terkejut. Ya, bagi teman-teman muslim jangan terkejut dan jangan pernah kalian berpikir apa tidak bisa. Kita ini hidup damai saja. Ya, kita ini hidup dengan ketenangan antar umat beragama maupun orang yang tidak beragama. Kenapa enggak tinggal dengan kedamaian saja? Ya nggak bisa, teman-teman. Sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan, antek-antek Dajjal akan keluar, dan inilah mereka, para Polikardus. Jadi yang sedang kita hadapi, ini bukanlah kekristenan, enggak teman-teman. Kita bukan sedang perang salib dengan orang Kristen, enggak. Perang salib sudah lama selesai, dan tidak mungkin terjadi lagi. Ya, sudah tidak mungkin terjadi. Yang kita hadapi adalah Polikardus, antek-antek Dajjal yang menumpang, yang menggunakan kekristenan sebagai kendaraan. Karena tidak mungkin mereka menggunakan kendaraan Islam. Islam dijaga. Islam adalah lawan dari mereka. Nggak bisa. Jadi mereka harus menggunakan organisasi-organisasi yang ada di luar Islam. Dan tentu saja yang paling besar untuk saat ini kan kekristenan. Yang bisa dianggap mengimbangi Islam. Jadi mereka gunakanlah kendaraan tersebut untuk melawan Islam. Nah, itulah yang dilakukan oleh Polikardus ini. Dan kita bisa melihat ya, bagaimana hujatan mereka makin hari makin luar biasa. Dan salah satunya adalah si Dewi Monyong ini, yang punya dendam masa lalu dengan umat muslim yang ada di Indonesia. Dendamnya dengan umat muslim. Tetapi, rasa dendam itu berkembang. Membesar menjadi dendam kepada agama Islam. Yang sebelumnya dendam kepada pribadi, ini berubah menjadi dendam kepada agamanya. Ngeri ya teman-teman. Kebencian mereka membuat Dajjal tertarik dan melihat, oh inilah calon pasukanku. Tuh, direkrutlah mereka-mereka ini. Bagaimana kelakuan para Polikardus? Ya kita lihatlah. Oke, selamat sore di Florida. Jumpa lagi di sini bersama Dewi Bulan di USA, penghujat nabi palsu. Si Nabi Jaing yang kelakuannya lebih rendah daripada anjing.
Kenapa saya bilang begitu? Karena anjing saja tidak mau mengentui anak anjing. Tapi ini seorang yang katanya nabi, demennya bocil untuk diwik-wik. Demen juga menantunya. Tahun lalu saya menantang Allah sengewete atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan. Saya tantang kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Tapi sebelum itu sudah saya tengking duluan dalam nama Yesus. Saya tengking segala kutukan yang keluar dari mulut uclim-uclim kepada saya dalam nama Yesus. Dan saya kembalikan segala kutukan-kutukan tersebut kepada mereka yang mengucapkannya dalam nama Yesus. Jadi tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Ya, tidak akan berhasil. Bahkan ada yang buat video Dewi Bulan mukanya penyok-penyok. Ternyata bohong. Kalian gak bisa bikin wajah Dewi Bulan penyok-penyok, ya. Bahkan makin kesini, Dewi Bulan makin bersinar. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok, tolol. Kalian pengikutnya, ya pasti lebih rendah dari itu dong. Saya kalau mau cari guru, saya cari guru yang cerdas. Bukan cari guru yang buta huruf. Bukan cari guru yang gak bisa baca. Ya, cari guru yang cerdas. Gitu loh. Cari guru yang bisa berbagai macam bahasa. Bukan cuma berbahasa Arab. Bagaimana mungkin kalian punya Allah yang cuma bisa berbahasa Arab? Apakah Allah kalian bisa berbahasa Tegal? Lanyongnya bisa bahasa Tegal. Kok Allahnya nggak bisa? Coba. Kalau Allah kita, Allah Abraham, Isaac, dan Jacob, Allah Abraham, Isaac, dan Israel, bisa berbagai segala bahasa. Bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Batak pun bisa, bahasa Ambon pun bisa, bahasa Mandarin pun bisa. Karena Allah kita adalah Allah segala bangsa. Karena Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Israel adalah Allah segala bangsa. Dia sudah turun ke bumi. Dia dari surga, bukan dari bawah. Dan dia kembali ke surga. Dia mati dalam 3 hari dan dia bangkit kembali. Bukan seperti Muhammad yang sudah mati 3 hari, busuk, bahkan Allah tidak berhasil membangkitkannya. Kemana Allah ketika Muhammad sekarat? Kemana Allah selama bertahun-tahun tidak bisa membangkitkan Muhammad? Kemana Allah kamu? Dewi Bulan ada di sini. Yang makin membenci Dewi Bulan, Anda pasti akan dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus. Jadi, berbahagialah teman-teman yang sudah diselamatkan dan menerima keselamatan tersebut. Berbahagialah saudara-saudara yang sudah menerima, yang sudah mengakui bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, dikubur selama 3 hari, dan bangkit kembali, lalu naik ke surga. Dan kita yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan, akan bersama-sama dengan Dia. Shalom semuanya. Salam dari Florida. Teman-teman sudah lihat ya, dia kembali menantang Allah.
sama seperti yang pernah dilakukan oleh mendiang mengapul sagala, domba kecil, dan Polikardus-Polikardus lainnya yang sudah duluan, ya, sudah duluan menghadap Bapa. Kalau menurut HTD, iblis bapakmu ya. Jadi sudah menghadap bapakmu si iblis menurut HTD. Apakah Dewi Monyong akan menyusul? Mari kita tunggu saja dan kita doakan. Mari kita doakan ya. Kan keinginan dia adalah menantang Allah. Kita doakan semoga Allah menerima, ya, menerima tantangan dari si Dewi Monyong. Kita doakan kebaikan. Kita nggak mau doakan kejelekan untuk Dewi Monyong ya. Kita bukan bilang semoga mukanya hancur, semoga mulutnya tambah monyong, semoga anaknya begini-begini. Enggak, kita nggak doakan dia. Yang kita doakan adalah apa yang dia inginkan tercapai. Yaitu Allah menjawab, ya, menjawab tantangan dia. Kita doakan. Ya, kita nggak mau doain jelek. Beda kita dengan Polikardus. Kalau Polikardus suka doakan orang celaka, kecelakaan. Kalau Polikardus doanya nggak pernah benar. Doakan orang semoga si HMC tidak bisa lagi melihat matahari tahun 2023. Seram. Doakan, suruh Yesus kutuk dia, buat dia tidak bisa bicara lagi, bungkam dia selamanya. Ngeri ya. Kalau Polikardus doanya seperti itu. Kalau kita enggak. Semoga tantangan dari Dewi Monyong dijawab oleh Allah. Kita doa untuk dia, bayangkan. Kita berdoa demi si Dewi Monyong. Permintaan dia yang kita harap terkabul, bukan untuk kita. Ya, mari kita tunggu saja apa yang akan terjadi kepada Dewi Monyong. Kita tunggu sama-sama. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah bagi kami. Apapun yang terjadi dengan Dewi Monyong, itu tidak akan mengubah iman kita kepada Allah. Nggak ada. Allah memberikan kita kesempatan untuk melihat bagaimana hidup dari penghujat-penghujat Islam. Begitu juga dengan hidup dari Dewi Monyong. Kita jadi penonton aja, nggak masalah. Dan sekali lagi, kalaupun Dewi Monyong tidak mendapatkan azab di dunia, maka dia akan menjadi orang yang paling merugi. Lebih bagus kayak Saifuddin. Diazab langsung di dunia. Kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan semua harta benda yang begitu dia idam-idamkan dan begitu ngotot dia kumpulkan. Hilang. Mobilnya nggak bisa dia nikmati, rumahnya udah nggak bisa dia nikmati, anaknya yang lagi lucu-lucu nggak bisa lagi dia lihat. Bahkan salah-salah anaknya pun nanti nggak kenal dia ya. Anak masih umur 2 tahun sampai 5 tahun. Ya, itu ingatannya itu tidak terekam sampai dia dewasa. Kalian bisa nggak ngingat waktu kalian umur 2 tahun? Nggak bisa. Yang bisa itu cuma dikasih lihat foto sama video. Nah, ini dulu waktu kamu umur 2 tahun, umur 3 tahun. Otak anak kecil, ya, otak manusia, itu mulai merekam tuh waktu umur 4 tahun. 4 tahun mulai rekam. Biasanya seperti itu. Kalau umur setahun, 2 tahun nggak mungkin kalian sanggup mengingat yang terjadi saat kalian umur segitu. Jadi anaknya Saifuddin, itu salah-salah tidak akan mengenal Saifuddin. Nggak akan kenal dengan Saifuddin, kecuali dari berita. Kecuali dari pemberitahuan orang. Bapak kamu itu, wah, penghujat luar biasa. Jahatnya luar biasa. Anaknya cuma akan tahu hal seperti itu. Betapa kejam dan jahat bapaknya. Hukuman langsung di dunia. Agak mending. Bisa jadi itu cara Allah supaya Saifuddin bertobat, supaya Saifuddin kembali ke jalan yang benar. Masih bagus ditegur di dunia. Artinya Allah masih sayang. Tapi kalau si Dewi Monyong nih, ya kita lihat. Apakah akan diberi teguran saat di dunia, atau mungkin dikasih mati langsung, seperti senior-seniornya ya, yang tadi saya sebutkan, atau ya dia tidak menerima balasan, tetapi nanti di akhirat, ngeri. Ya, ngeri yang akan menimpa dia. Jadi kita saksikan saja dan jadikan ini penguat iman. Ya, jadikan ini penguat iman karena memang kelakuan Polikardus seperti itu. Mereka akan terus menghujat, ya, karena namanya juga Polikardus.
Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.